Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, suasana malam ini yang sangat gila parah sekali, yang mana FP1 MotoGP Qatar pada malam ini ternyata pukul 7.45 menit teman-teman. Pukul 7 lewat 45 menit atau pukul 8 kurang 15 menit malam ya teman-teman. Malam. Oke teman-teman, untuk kali ini prediksinya ya, untuk prediksi Marc Marquez, yang mana di sini Marc Marquez akan P1 ya. Ini prediksi teman-teman, prediksi dari luar negara untuk kejuaraan MotoGP Qatar ini, yang mana prediksinya yaitu Marc Marquez 69% teman-teman, 69% fall ya. Untuk kedua ada Pecco Bagnaia di situ, dan ketiga ada Alex Marquez, keempat ada Di Giannantonio, kelima ada Franco Morbidelli. Ini adalah prediksi untuk MotoGP Qatar teman-teman. Namun kita belum tahu lagi apa yang akan terjadi di FP1 sebentar lagi teman-teman ya. Sebentar lagi ya. Oke, tadi ada suasana yang sangat luar biasa sekali terjadi di Qatar ya. Terjadi di Qatar, yang mana Grace CD Racing membawakan gambar Alex Marquez ya. Gambar Alex Marquez, stiker yang mana mereka membawa dan menampalnya di tim pabrikan ya, Lenovo tim pabrikan ya. Tim Lenovo pabrikan. Apakah ini satu tanda yang bahwa suatu saat Alex Marquez akan ke tim pabrikan? Kita belum tahu lagi. Yang jelas di sini humornya sangat lucu sekali. Setelah itu mereka menampalnya di motornya si Marc Marquez ya. Mereka lagi mau mengambil gambar di Qatar. Namun si Charchedi menampal stiker si Alex Marquez menang di Amerika kemarin. Ya, menampalnya di motor Marc Marquez, dan Marc Marquez memberikan jari tengahnya kepada si Charchedi, dan Alex Marquez sendiri ada di situ. Sangat luar biasa sekali teman-teman. Oke, apa yang akan terjadi dan pernyataan dari para rider tadi malam, yang mana di sini untuk Marc Marquez dulu ya. Untuk Marc Marquez di sini dia mengatakan adalah Lusail adalah sirkuit pertama di mana secara teori Alex dan Pecco Bagnaia lebih baik dari saya berdasarkan hasil sejarah ya. Jadi untuk setelah gagal finish di MotoGP Amerika akibat kecelakaan saat sedang memimpin balapan, Marc Marquez kini menghadapi GP Qatar, di mana ia memperkirakan beberapa tantangan ya. Dalam konferensi pers, Marc Marquez mengatakan bahwa secara teori rival utama saat ini adalah Alex Marquez dan Francesco Bagnaia bisa lebih kompetitif di sirkuit Lusail Qatar. Ini adalah sirkuit pertama di mana secara teori Alex dan Pecco lebih baik dari saya berdasarkan hasil histori. Namun mari kita lihat apa yang bisa saya lakukan. Jika di sini saya kompetitif, itu akan menjadi pertanda yang sangat baik bagi saya. Jika tidak, saya akan berusaha untuk meningkatkannya. Jadi pernyataan dari perjumpaan pers di Qatar tadi malam ya, yang mana intinya Marc Marquez di sini mengatakan ini adalah sirkuit pertama bagi Marc Marquez dengan motor Ducati Desmos CDC ya. Jadi di sini dia menjagokan Alex Marquez dan Pecco Bagnaia ya. Dan Marc Marquez juga mengatakan kalau seandainya di sini dia kompetitif bisa juara, berarti untuk kedepannya Marc Marquez sudah sangat baik sekali ya. Ini menurut Marc Marquez. Namun kalau di sini dia gagal untuk juara, Marc Marquez akan berusaha untuk meningkatkan lebih baik lagi ya. Oke, seterusnya ada Alex Marquez di sana, yang mana di sini Alex Marquez mengatakan ini track yang bagus bagi saya, tetapi saya punya pengalaman dari masa lalu bahwa banyak track yang Anda datangi, yang Anda sukai, dan Anda malah lebih kesulitan.
Setelah konsisten finish di posisi kedua dan ketiga seri awal, pada 3 seri awal, Alex Marquez kini tiba di GP Qatar dengan memimpin kejuaraan. Alex melihat posisinya sebagai hadiah atas semua kerja keras dan mengatakan hal itu tidak akan mengubah pendekatannya terhadap balapan. Ini akhir pekan yang lain, akhir pekan yang normal, tetapi Anda bisa lebih santai. Yang lain yang perlu mendapatkan poin, Anda memilikinya di dalam diri. Tetapi bagi kami, bagi seluruh tim, ini seperti hadiah setelah semua kerja keras yang kami lakukan tahun lalu dan yang kami lakukan tahun ini. Selama pramusim dan sebagainya, saya pikir kami melakukan pekerjaan yang sangat hebat. Memimpin sekarang seperti yang saya katakan, seperti hadiah. Jadi Alex Marquez di sini tidak terlalu mengatakan ya. Dia mengatakan ini adalah satu hadiah dari hasil kerja keras dia dan para tim semuanya. Bahkan dia bisa memimpin klasemen sementara walaupun selisih poin dengan Marquez 1 poin ya. Jadi sini Alex Marquez tidak muluk-muluk ya. Oke, untuk selanjutnya ada Pecco Bagnaia di sana yang mana dia mengatakan, saya tahu betul bahwa semua pembalap di sini kompetitif. Saya kira Mark dan Alex Marquez akan menjadi 2 pesaing utama. Jadi di sini Pecco Bagnaia setelah kemenangan pertamanya musim ini di GP Amerika, Francesco Bagnaia tiba di sirkuit Losail Qatar, tempat ia biasanya kompetitif. Meskipun ia sadar bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dia lakukan. Sebagaimana dia mengatakan, saya merasa baik memulai akhir pekan ini. Saya suka tracknya, saya suka layoutnya. Saya tahu bahwa di masa lalu kami selalu kompetitif di sini. Mari kita lihat, kami harus terus bekerja seperti yang telah kami lakukan sejak awal musim. Kami memulakan pekerjaan yang sangat baik di Austin dan membuat langkah maju yang baik, tetapi kami belum menyelesaikan pekerjaan kami. Kami harus melanjutkan ke arah yang sama seperti di Austin. Jadi di sini Francesco Bagnaia mengatakan ya, pesaing utama dia adalah Alex Marquez dan Marc Marquez. Tepatnya kita bisa katakan adalah duo Marquez gitu teman-teman. Dan dia juga tidak muluk-muluk juga karena dia sadar di kemenangan di Austin juga bukan karena kelebihannya, melainkan karena Marc Marquez crash ya. Itu Francesco Bagnaia sendiri yang mengatakan, walaupun ada usahanya sendiri untuk menghindar dari Alex Marquez ya. Selanjutnya ya, yang mana untuk Jorge Martin ya. Jorge Martin sudah melakukan pengujian tes kesehatan di sirkuit Losail Qatar bersama pihak FIM dan dia lulus atau bisa kita katakan dinyatakan fit dan dia siap terjun di MotoGP Qatar ya. Yang mana Martin akan membalap di MotoGP Qatar karena dinyatakan fit gitu ya. Jadi soal Martin cuma mengatakan soal mengklarifikasi ya, soal Aprilia memohon untuk bisa memberikan peluang kepada Jorge Martin supaya bisa mencoba motor atau memberikan 1 hari tes motor kepada Jorge Martin karena kehilangan dari cedera ya. Jadi dia mengklarifikasi di sini itu sepenuhnya dari tim, bukan ide saya. Maksudnya bukan idenya si Jorge Martin ya. Jangan salah nanti para netizen, gara-gara dia crash Jorge Martin, gara-gara dia juara dunia sok-sok Jorge Martin mengatakan ini itu ya. Tidak ya, dia mengatakan membela diri itu bukan idenya, melainkan hanya ide para tim mereka ya. Jadi itu saja yang dikatakan oleh si Jorge Martin. Oke teman-teman, itu saja untuk informasi kita pada saat ini. Kita lihat apa yang terjadi di FP1 sebentar lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.